Salam semuanya. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari penyakit dermatitis. Dermatitis merupakan kelainan inflamasi pada epidermis yang berkaitan dengan fisik atau provokasi imun. Dermatitis itu biasa juga disebut sebagai peradangan yang disebabkan oleh kontak dengan suatu zat tertentu. Ruamnya yang terbatas pada daerah tertentu dan seringkali memiliki batas yang tegas. Pada umumnya, pasien dermatitis itu sering mengeluh gatal, eksim atau sering disebut dengan eksema, atau dermatitis adalah peradangan hebat yang menyebabkan pembentukan lepuh atau gelembung kecil, bisa dibilang vesikel, pada kulit hingga akhirnya pecah dan mengeluarkan cairan air. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada etiologi. Dermatitis dapat terjadi karena adanya berbagai faktor, terutama pada kulit yang cenderung lebih kering. Kondisi ini menimbulkan rasa gatal dan ketidaknyamanan sehingga bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Terdapat berbagai jenis dermatitis dan masing-masing dermatitis memiliki penyebab serta gejala masing-masing yang berbeda. Secara umum, penyebabnya bisa berasal dari luar atau eksogen maupun dari dalam atau endogen. Faktor dari luar dapat meliputi paparan bahan kimia seperti contohnya deterjen, asam, basa, oli, atau semen. Faktor fisik seperti sinar dan suhu serta juga mikroorganisme seperti bakteri atau jamur. Sementara faktor dari dalam tubuh dapat berkaitan dengan reaksi sistem imun atau kondisi kulit tertentu yang membuatnya lebih. Selanjutnya klasifikasi. Di sini klasifikasi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada dermatitis topik atau peradangan kulit yang sering terjadi pada bayi dan anak-anak yang ditandai dengan kemerahan, gatal, dan kulit kering. Selanjutnya ada dermatitis kontak atau reaksi inflamasi kulit yang terjadi akibat kontak secara langsung dengan iritan atau alergan, yang terbagi menjadi dermatitis kontak iritasi dan juga dermatitis kontak alergi. Selanjutnya dermatitis seboroid atau peradangan yang terjadi pada area berminyak seperti kulit kepala, wajah, dan dada yang ditandai oleh sisik yang berwarna putih atau kekuningan dan kemerahan. Selanjutnya dermatitis nemularis yang berbentuk koin dan bersifat gatal dan kadang juga mengeluarkan cairan. Dermatitis ini sering terjadi pada orang dewasa. Kemudian ada dermatitis nemularis, yaitu peradangan kulit yang terjadi di sekitar area mulut dan menyebabkan kemerahan dan sisik. Dan yang terakhir ada neodermatitis circumscripta yang merupakan penebalan kulit yang disertai dengan gambaran relief kulit yang nyata. Nah, penyebabnya ini belum diketahui secara pasti, tetapi kelainan ini sering diawali oleh cetusan gatal yang hebat. Dan ini terjadi pada bagian ekstremitas bawah. Lanjut ke penata medis. Penata laksana pada dermatitis diusahakan menemukan penyebab atau faktor memprovokasi terjadinya dermatitis, diantaranya melindungi kulit dari trauma, karena pada jenis ini biasanya berawal dari trauma kulit minor. Jika ada trauma pada tangan, gunakan sarung tangan supaya tidak teriritasi. Emollients merupakan pelembab mengurangi kekeringan pada kulit. Contoh emollients yang sering digunakan ialah aquarin cream, glycerin, dan ketomokorol. Komplikasi dermatitis dapat menyebabkan beberapa gejala, yaitu tidak hanya menimbulkan rasa gatal. Dermatitis yang tidak ditangani dengan baik atau sering digaruk secara berulang dapat memicu serangkaian perubahan dan komplikasi pada struktur kulit. Perubahan yang pertama itu adalah ligenifikasi. Perhatikan tampilan kulit yang menebal dan kasar seperti kulit kayu atau kulit jajah. Ligenifikasi ini merupakan jejak yang terbentuk sebagai respon kutaneus akibat jarukan dan gosokan yang berulang dalam waktu yang cukup lama. Ini adalah mekanisme pertahanan kulit yang menebal dan menjadi kasar seiring dengan siklus gatal garuk yang berkelanjutan. Komplikasi yang kedua itu adalah fisura. Fisura ibarat retakan yang menyakitkan pada kulit yang sangat kering, berupa robekan atau celah kecil, terutama di kulit atau selaput lendir. Kondisi ini biasanya terjadi akibat peradangan infeksi atau trauma mekanik seperti garukan atau peregangan berlebihan.
Seringkali di area lipatan sendi, keretakan ini tidak hanya menimbulkan rasa perih yang hebat, tetapi juga membuka jalan bagi masuknya bakteri penyebab infeksi sekunder. Yang terakhir itu kita melihat adanya squama. Squama adalah sisik halus atau kasar yang merupakan lapisan sel kulit mati yang mengelupas dari permukaan kulit. Pembentukan sisik ini menunjukkan adanya proses pergantian kulit yang terganggu dan peradangan aktif di bawah permukaan. Pada kondisi dermatitis kronis, pembentukan squama ini bisa sangat masif, memperburuk tampilan dan rasa tidak nyaman pada pasien. Selanjutnya itu ada tes diagnostik. Tes diagnostik ini kita bisa melakukan pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan laboratorium. Untuk pemeriksaan fisik, kita bisa memeriksa tanda-tanda vital seperti denyut nadi, pernapasan, dan suhu tubuh, terutama untuk mendeteksi kemungkinan infeksi sistemik yang menyertai dermatitis. Nah, pemeriksaan berikutnya memeriksa distribusi, pola, dan morfologi lesi kulit seperti adanya eritema atau kemerahan, vesikel gelembung air, squama atau sisik, levinifikasi atau penebalan kulit, dan ekskoriasi bekas garukan. Selanjutnya yaitu memeriksa lokasi spesifik lesi yang dapat mengarahkan pada jenis dermatitis. Ya, misalnya itu lipatan siku, area kontak untuk kontak, kulit kepala, atau alis untuk seborrheic. Nah, kita juga dapat memeriksa adanya tanda-tanda infeksi sekunder pada kulit seperti adanya nanah atau krista kekuningan. Untuk pemeriksaan laboratoriumnya, kita dapat melakukan tes tempel atau patch test untuk mengidentifikasi alergen spesifik yang menyebabkan dermatitis kontak alergi tersebut. Nah, untuk tes berikutnya kita bisa melakukan tes tusuk kulit atau pre-test atau tes darah untuk mengukur IgE total atau spesifik, gunanya untuk mencari alergen makanan atau inhalan yang dapat memicu dermatitis atopik. Selanjutnya itu yang terakhir ada tes darah IgE spesifik. Ini gunanya untuk mendeteksi keberadaan antibodi imunoglobulin E atau IgE spesifik terhadap protein alergen yang dicurigai. Prognosis dermatitis bergantung pada jenis dermatitis spesifik dan respon individu terhadap pengobatan. Prognosis dermatitis atopik atau DA, meskipun sebagian besar pasien dermatitis atopik membaik dengan penanganan yang tepat, penyakit ini bersifat kronis dan tidak dapat sembuh total. Gejala kambuh dapat diminimalisir melalui strategi pencegahan yang baik. Diperkirakan 90% pasien DNA akan membaik setelah mencapai masa pubertas, namun sepertiga dari kelompok ini dapat berkembang menjadi rinitis alergika dan sepertiga lainnya menjadi asma. Faktornya yang memperburuk prognosis termasuk riwayat keluarga dengan penyakit serupa, onset dini dan luas, jenis kelamin perempuan, serta keberadaan rinitis alergika atau asma secara bersamaan. Prognosis dermatitis kontak, prospeknya umumnya baik dan dapat sembuh total jika pemicu berhasil diidentifikasi dan dihindari. Penghindaran pemicu yang ketat dibantu oleh obat topikal adalah kunci penanganan jika jangka panjang, namun pemicu tidak dapat dihindari. Kondisi ini berpotensi menjadi kronis. Prognosis dermatitis seborrheic adalah kondisi kronis yang kambuh tetapi umumnya mudah dikendalikan pada bayi. Prognosisnya sangat baik dengan kesembuhan total dalam waktu 1 tahun. Sebaiknya pada orang dewasa ini adalah kondisi jangka panjang yang kambuh secara berkala namun dapat secara efektif melalui penanganan obat dan perawatan topikal yang konsisten. Selanjutnya yang pertama itu gatal atau pruritus. Sensasi gatal yang intens sering menjadi gejala pertama dan paling mengganggu. Penderita mungkin menggaruk kulit secara berulang yang dapat memperburuk kondisi. Yang kedua itu kemerahan atau eritema. Kulit tampak merah atau meradang terutama di area yang terkena. Yang ketiga kulit kering atau bersisik. Kulit menjadi kering, kasar, dan mungkin mengelupas atau bersisik. Yang keempat bengkak atau edema. Kulit membengkak terutama di sekitar area yang teriritasi. Yang kelima melepuh atau vesikel.
muncul lepuhan kecil berisi cairan yang dapat pecah dan menyebabkan rembesan. Yang keenam, kerak atau krusta. Setelah melepuh pecah, terbentuk kerak kuning atau coklat. Yang ketujuh, nyeri atau sensasi terbakar. Kulit terasa sakit atau seperti terbakar, terutama setelah digaruk. Yang kedelapan, penebalan kulit atau ligenifikasi. Pada kasus kronis, kulit menjadi menebal dan berkerut akibat garukan berulang.